Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan bagi kita untuk dapat hadir dalam acara kuliah umum pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang kepada hadirin sekalian. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dr. Riyadno SH LLM selaku Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Selamat pagi kepada PLH Kepala Departemen Hukum Transnasional Bisnis FH 4 Ibu Dr. Prita Amalia SHMH. Dan selamat pagi kepada seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan seluruh peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Selamat datang di acara kuliah umum yang bertajuk Proses Penanaman Modal Asing di Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Quinasha Volanda, mahasiswa Departemen Hukum Bisnis Transnasional FH 4 selaku Master of Ceremony pada acara pagi hari ini. Acara ini akan terdiri dari pemaparan materi yang berupa presentasi dari Bapak Dr. Riyadno SHLLM yang akan dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Selanjutnya, untuk mengawali acara pagi hari ini akan ada sambutan dari PLH Kepala Departemen Hukum Bisnis Transnasional FH 4, Ibu Dr. Prita Amalia SHMH. Kepada Ibu Dr. Prita Amalia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Quinasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua, salam sehat. Yang terhormat dan juga sama-sama kita hormati Bapak Deputi Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi Republik Indonesia BKPM, Bapak Dr. Riyadno SHLLM. Terima kasih Pak Deputi sudah berkenan hadir dan juga bertemu dengan mahasiswa kami dari S1, S2, dan juga S3. Dan juga perkenalkan di sini ada beberapa tim dosen dari Hukum Bisnis Transnasional. Ada Pak Purnama Trisnamansyah yang nanti akan membantu sebagai moderator, lalu juga ada Pak Mursal Maulana, juga nanti ada Ibu Helita. Pak Deputi mohon izin, Pak Dekan sedianya memang akan memberikan sambutan dan juga menyapa Bapak di pagi hari ini, namun karena ada kegiatan yang bersamaan, maka beliau menitipkan salam dan juga berterima kasih, sangat mengapresiasi keseruangan waktu Bapak yang tentunya dan juga ini sibuk-sibuknya G20, ini juga ada Ibu Helita hadir, bisa langsung hadir bertemu dengan mahasiswa dan juga tim dari Kementerian Investasi yang sudah membantu Mas Faiz dan juga Mas Laskar. Terima kasih banyak, kami izin memperkenalkan, ini adalah departemen baru, Pak Deputi, mungkin waktu itu waktu Pak Deputi berkunjung ke Banda, departemen ini belum ada Pak. Hanya ini adalah salah satu departemen yang diinisiasikan oleh Profesor Anang Chandrawulan yang sama-sama kita ketahui beliau adalah guru besar di bidang hukum penanaman modal. Dan saat ini beliau titipkan departemen ini kepada kami semua dan mudah-mudahan ke depan juga ini sangat relevan dengan Kementerian Investasi. Mohon bimbingan dan juga pendampingannya terus supaya kami bisa dapat juga memberikan suatu pemahaman dan juga pengetahuan di bidang hukum penanaman modal kepada mahasiswa di Fakultas Hukum Unpad yang sesuai dengan juga tugas pokok dan fungsi yang sedang dijalankan yang dilakukan oleh pemerintah. Ke depan tentunya kami sangat menginginkan adanya suatu kerjasama yang sustain dengan Kementerian Investasi dalam berbagai hal. Saat ini juga teman-teman mahasiswa mengikuti moot court di tentang foreign direct investment. Mudah-mudahan juga timnya sudah ada yang bergabung di sini. Tahun yang lalu kami juga ikut berpartisipasi dan alhamdulillah mendapatkan satu apresiasi dari kompetisi tersebut. Mudah-mudahan ini juga menggagas minat para mahasiswa untuk terus mengkaji bidang ilmu ini. Dan tentu dengan adanya Kementerian Investasi ini semakin relevan dan semakin berkembang sangat dinamis, sejalan juga dengan isu-isu G20 yang juga investasi ini menjadi keyword. Alhamdulillah di awal perkuliahan kita sudah mendengarkan dan mendapatkan arahan dari Pak Menteri kuliah umum dan saat ini kita akan mendapatkan kuliah umum dari Pak Deputi. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa bisa terus memanfaatkan fasilitas dan juga keluangan waktu Pak Deputi bertatap muka langsung bersama kalian
mahasiswa. Semoga Anda juga bisa memanfaatkan ini dengan baik. Ada juga yang mau menulis tugas akhir, bisa juga menanyakan hal-hal yang mungkin perlu dikonfirmasi. Mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa yang berkenan bisa juga on cam ya, untuk kita bisa langsung bertatap muka dengan Pak Deputi. Ilmunya luar biasa. Kami sendiri dari teman-teman staf pengajar adalah updating yang luar biasa juga untuk bisa terus membantu rekan-rekan mahasiswa mengkaji bidang ilmu ini. Saya mohon maaf Pak Deputi apabila dalam persiapan kuliah ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentu ini akan menjadi evaluasi kami terus. Mudah-mudahan keberadaan departemen ini pun relevan dengan perkembangan investasi di Indonesia. Tidak berpanjang-panjang, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disampaikan dan juga ilmu yang akan diberikan yang sangat komprehensif, dan mudah-mudahan ini bukan hanya satu kali, tetapi nanti Pak Deputi akan juga hadir dalam berbagai kegiatan di tengah-tengah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Prita Amalia atas kata sambutannya. Selanjutnya, memasuki agenda kita yang paling utama, yaitu akan ada pemaparan materi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Riyatno, SHLLM, yang akan dipandu oleh Bapak Purnama Trisnamansyah selaku moderator. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Pak Purnama Trisnamansyah. Pak Purnama Trisnamansyah menempuh pendidikan hukum S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan pada saat ini Pak Purnama aktif sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan mengajar mata kuliah diantaranya adalah perancangan kontrak nasional, hukum ekonomi, hukum penanaman modal internasional, hukum ekonomi internasional, dan juga banyak lagi mata kuliah lain yang diajarkan oleh Pak Purnama Trisnamansyah. Selain mengajar, Pak Purnama juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan terlibat dalam berbagai kegiatan penyusunan kajian dan regulasi baik di tingkat pemerintahan daerah maupun pusat. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Purnama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Queen Asya Pulanda selaku MC ya, pembawa acara dalam diskusi atau kuliah umum ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada departemen yang telah menunjuk saya menjadi moderator untuk kuliah umum ya, kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Riyatno SHLLM. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang di Fakultas Hukum, khususnya di Departemen Hukum Internasional Bisnis kepada Bapak Dr. Riyatno SHLM dan juga Pak Pais, kemudian Pak Laskar juga dari Kementerian Investasi. Selamat datang. Pertama-tama saya ucapkan apa yang saya hormati kepada Ibu Dr. Prita Amalia SMH selaku PLT Departemen Internasional Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Dr. Riyatno SHLM sebagai Deputi Kerjasama Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang saya hormati Bapak Pais dan Bapak Laskar dari Kementerian Investasi Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati juga Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Hukum Penanaman Modal, yaitu Ibu Helita Nopianti SHMH, kemudian Bapak Mursal Maulana SHM. Dan selamat datang, selamat menimba ilmu kepada para mahasiswa S1 ya, program studi sarjana, kemudian program studi magister dan program studi doktor ilmu hukum Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Sedikit mungkin saya overview terhadap kondisi penanaman modal, nanti akan disampaikan sangat lengkapnya oleh Bapak Dr. Riyatno, bahwa memang penanaman modal saat ini dianggap sebagai bagian dari langkah strategis, upaya strategis pemerintah, khususnya di negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan ekonominya.
Berbagai kebijakan dilakukan agar kebijakan penanaman modal yang dikembangkan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Begitu pula dengan Indonesia, peningkatan penanaman modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi kekuatan ekonomi real dengan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Juga pengembangan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya adalah melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Antara lain pada pasal 77 ayat 2 yang mengubah ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 25/2007 tentang penanaman modal, bahwa di dalamnya nyatakan semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha yang nyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal mengatur lebih lanjut mengenai bidang usaha yang dapat dimasuki oleh investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya berbagai regulasi telah ditetapkan oleh pemerintah pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan berusaha berbasis risiko, kemudian terdapat juga, mohon dikoreksi apabila kurang tepat, terdapat Peraturan BKPM Nomor 32 Tahun 2021 tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, dan juga Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu melalui forum ini dalam rangka menimba ilmu ya, dari seorang narasumber yang sudah berada di tengah-tengah kita semua melalui Zoom meeting ini, yang memiliki syarat pengalaman yang sangat lengkap dan panjang terkait dengan penanaman modal, yaitu Bapak Dr. Riyatno SHLM. Selamat pagi menuju siang Bapak. Selamat salam pagi. Kenal. Salam kenal, saya Purnama Trisnamansyah Pak, dari Fakultas Hukum Unpad, yang ditugaskan oleh Ibu Dr. Prita untuk menjadi pemandu diskusi pada kuliah umum ini. Mohon izin saya membacakan riwayat singkat dari Bapak. Berbagai posisi jabatan pernah dijabat oleh Bapak di pemerintahan, antara lain di Sekretariat Kabinet, pernah menjabat sebagai staf Biro dan Biro Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Sub Bagian Permasalahan Hukum Privat, kemudian Pelaksana Tugas Kepala Bagian Analisa Hukum Ekonomi dan Internasional, Kepala Bagian Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Selanjutnya di Badan Koordinasi Penanaman Modal, pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Pusat Bantuan Hukum, dan saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Bapak aktif juga menulis begitu, menulis berbagai artikel, dan juga Bapak Dr. Riyatno ini juga sebagai dosen tidak tetap di program studi S2 Ilmu Hukum pernah ditempuh oleh beliau sarjana ilmu hukum dari UGM, kemudian master ilmu hukum dari The Australian National University dengan gelar LLM, kemudian doktor ilmu hukum dari Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia, mohon maaf, Universitas Indonesia. Mungkin itu riwayat singkat dari Dr. Riyatno SHLM ya.
Tentu ini yang disampaikan sangat sedikit dibandingkan dengan yang sebetulnya ya Pak ya. Ini kan hanya ringkasan saja sebetulnya yang disampaikan. Untuk selanjutnya mari kita ikuti kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yatno SHLM mengenai proses penanaman modal di Indonesia pasca Undang-Undang Cipta Kerja, yang nantinya pada sesi ini sebetulnya dalam acara ini ada 2 sesi. Pertama sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yatno, kemudian selanjutnya akan diisi oleh diskusi ya. Jadi mohon kepada teman-teman mahasiswa ya yang hadir, mohon menyimak dengan sangat baik ya, memperhatikan dan menyimak, kemudian dapat menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan nanti pada sesi diskusi yang berlangsung selama sekitar 20 menit. Kepada Bapak Dr. Yatno SHLM, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Mangga Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Prita Amalia, PLT, Kepala Departemen Hukum Bisnis Transnasional, yang telah mengundang kami untuk berdiskusi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ini kami tidak mengajar, tapi ini diskusi dengan Bapak Ibu. Kami ingin sharing kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 mengenai pengalaman-pengalaman kami di Kementerian Investasi BKPM. Nah, tentu ini untuk melengkapi ya, karena kami kan sifatnya lebih kepada hal-hal praktis yang kami lakukan di Kementerian Investasi BKPM ini. Jadi ini untuk melengkapi kuliah dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah, yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada pagi menjelang siang ini, dan tentu kepada seluruh mahasiswa baik S1, S2, S3. Saya senang sekali bisa diundang untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ini tidak mengajar, ini sharing saja saya kepada Bapak Ibu, dan tentu nanti kami siap untuk berdiskusi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator hal-hal apa saja yang saat ini investasi atau penanaman modal ini menjadi hal yang sangat strategis, khususnya di masa pandemi 2 tahun ini muncul atau sangat kelihatan bahwa Bapak Presiden menaruh harapan kepada Kementerian Investasi, kepada Bapak Menteri Investasi supaya capaian atau realisasi investasi ini terus meningkat. Seperti contoh tahun lalu investasi itu targetnya 900 triliun dan alhamdulillah bisa dicapai. Misalnya seperti itu. Jadi ini dari tahun ke tahun, apalagi di masa pandemi, harapan besar Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Investasi, kepada Kementerian Investasi BKPM, supaya investasi ini terus naik. Karena apa? Karena memang ini salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di negara kita. Nah, pada pagi siang hari ini tema atau judul yang akan kami sampaikan adalah kebijakan investasi bagi penanaman modal asing pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ada 2 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, yaitu tentang update kebijakan investasi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kebijakan perizinan berusaha bagi penanaman modal asing pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu mengenai update kebijakan investasi di Indonesia. Tadi sudah saya singgung mengenai target dan capaian realisasi investasi tahun 2021, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa Bapak Presiden sangat menaruh harapan yang besar kepada Kementerian Investasi, kepada Bapak Menteri Investasi, supaya capaian atau target dan capaian investasi itu terus meningkat.
karena ini merupakan salah satu upaya untuk tetap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan alhamdulillah bahwa realisasi investasi tahun lalu ini mencapai target, yaitu 901,0 triliun. Ini kalau persentasenya adalah 100,1%. Nah, Bapak Ibu, hal yang menarik pertama adalah dari capaian realisasi investasi PMA PMDN. Jadi kami di Kementerian Investasi BKPM ini salah satunya adalah berapa realisasi PMA PMDN. Nah, dari sisi PMA ini mencapai 454 triliun atau 50,4%. Sedangkan PMDN ini 447 triliun atau setara dengan 49,6%. Nah, ini sangat menarik karena apa? Berarti PMDN ini sudah meningkat, sudah hampir sama dengan realisasi PMA. Karena terus terang saja Bapak Ibu, di tahun-tahun sebelumnya, terutama sebelum COVID, bahwa PMA biasanya melebihi PMDN. Maksudnya bisa 60% atau bahkan lebih. Nah, ini di masa-masa pandemi, alhamdulillah dengan berbagai upaya Bapak Menteri Investasi berusaha untuk mendorong, memfasilitasi supaya perizinan-perizinan berusaha khususnya tentu ini baik PMA PMDN supaya bisa direalisasikan. Dan hasilnya alhamdulillah bahwa PMDN ini meningkat dan alhamdulillah hampir sama dengan PMA. Hal yang tidak kalah menarik adalah realisasi investasi di Jawa dan luar Jawa. Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi alhamdulillah di luar Jawa ini lebih tinggi. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di luar Jawa itu capaiannya 468,2 triliun atau 52%. Sedangkan di Jawa ini 432,8 triliun atau 48%. Tentu ini sangat baik karena ini sebenarnya terus terang selama ini merupakan tantangan bagi pemerintah pusat khususnya supaya realisasi investasi ini jangan hanya terfokus di Jawa. Jadi kalau Bapak Menteri Investasi mengatakan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Maka karena itu sekali lagi alhamdulillah bahwa di luar Jawa realisasi investasi juga tambah bahkan melebihi di Jawa. Nah, dari hasil capaian realisasi ini sepanjang Januari sampai Desember 2021 investasi ini menyerap tenaga kerja Indonesia mencapai 1.207.893 orang atau di sini terdiri dari 133.258 proyek. Selanjutnya kalau kita lihat tren berdasarkan negara asal investor, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu bisa lihat tahun 2019, 2020, 2021, kalau kita lihat di angka pertama, memang ini Singapura. Singapura selalu nomor 1 ini. Namun sebagai catatan, dan barangkali juga Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa sudah tahu, bahwa sebenarnya ini belum tentu asli Singapura investornya. Bisa jadi ini dari Eropa, dari Amerika, atau mungkin juga dari negara-negara ASEAN atau Asia lainnya. Karena Singapura ini adalah menjadi hub untuk investasi khususnya di ASEAN ini. Atau bahkan bisa jadi yang berinvestasi dari Singapura ini jangan-jangan ini investor dari Indonesia. Karena banyak juga investor Indonesia yang mendirikan perusahaan di Singapura, kemudian baru investasi ke Indonesia. Kemudian hal yang menarik juga adalah kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa untuk tahun 2019-2020 ini Tiongkok nomor 2, namun tahun 2021 Tiongkok ini nomor 3. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa tidak benar bahwa investasi itu hanya dari satu negara. Karena terbukti bahwa di tahun 2021 ini Tiongkok digeser oleh Hong Kong. Kemudian yang
tidak kalah menarik adalah Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, nampak di tahun 2021 ini realisasi investasi dari Amerika Serikat ini nomor 4, kemudian juga ada dari Eropa. Eropa itu ada Belanda nomor 6, kemudian juga ada Swiss nomor 10. Nah, ini menunjukkan bahwa dari hasil Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diterapkan dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, alhamdulillah sambutannya positif dari para investor atau negara-negara di luar negeri. Selanjutnya, kalau kita lihat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diundangkan November tahun 2020, dapat kita lihat bahwa ini merupakan suatu terobosan yang sangat luar biasa atau breakthrough, bahwa dengan metode Omnibus Law ini 79 undang-undang direvisi dan sekaligus dijadikan menjadi satu undang-undang, dan ini terdiri dari 186 pasal dan 15 bab. Nah, kalau kita lihat dari klasternya, ini ada 11 klaster ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mulai dari peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, sampai dengan pengenaan sanksi. Kalau Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa perhatikan, isinya memang ini sebagian besar memang untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha. Tentu ini ada pro dan kontra, tetapi maksud dari pemerintah, maksud dari DPR adalah supaya untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Karena ini mungkin kalau kita flashback ke belakang, Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini bukan karena ada COVID, tapi sebelum COVID pun sebenarnya sudah dirancang atau sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa ingat, ketika Bapak Presiden dilantik pada periode 2, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2019 itu, menyatakan bahwa salah satu program utama adalah waktu itu melakukan reformasi. Kan ada 2 reformasi yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, terkait dengan perizinan berusaha, dan yang kedua terkait dengan aparat sipil negara, yang waktu itu bahwa jabatan struktural itu nantinya dikurangi. Dan saat ini memang sudah mulai terasa, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwa jabatan struktural itu eselon 2, eselon 1. Sedangkan eselon 3 ke bawah itu jabatan fungsional. Selanjutnya, peraturan pelaksana yang terkait langsung dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu satu adalah PP 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, kemudian yang kedua adalah PP 6 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, dan nomor 4 misalnya ini sangat penting, terutama kaitannya dengan penahan modal asing ya, yaitu Perpres 10 2021 tentang bidang usaha penahan modal, sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49 2021. Ini kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, ini adalah DNI, Daftar Negatif Investasi. Nah, sekarang memang arahnya, kebijakan pemerintahnya berbeda. Saat ini adalah, ini semacam DPI lah, semacam daftar positif. Walaupun tidak 100%, tapi kalau Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa mempelajari dari Perpres 10 2021 dan diubah Perpres 49 2001 ini, isinya di lampiran 1 itu kan pemerintah mendorong bidang-bidang usaha apa saja supaya para investor, tentu baik PMA PMDN itu berinvestasi. Jadi pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan, mendorong investasi bidang-bidang apa saja yang jumlahnya cukup banyak, lebih dari 200, itu ada di dalam lampiran 1 Perpres 49 2021. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, konsep perizinan berusaha berbasis risiko, ini saya rasa Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa barangkali pernah mempelajari juga, bahwa pada prinsipnya ini paradigmanya berubah, yaitu sebelumnya kan perizinan berusaha bahwa setiap pelaku usaha, apakah besar, kecil, atau menengah, atau bahkan mikro itu, kalau akan melakukan kegiatan usaha mesti harus mempunyai izin. Nah, sekarang paradigmanya diubah, yaitu proses perizinan kegiatan usaha diubah dari berbasis izin ke berbasis risiko. Artinya begini,
jangan semua disamaratakan. Kalau kegiatan bidang-bidang usaha untuk usaha mikro kecil, resikonya rendah, tentu tidak harus mengurus izin. Namanya bukan izin, tapi ini lebih kepada misalnya NIB, nomor induk berusaha. Nah, memang saat ini perizinan berusaha ini kan dibagi 3. Yang pertama adalah NIB, nomor induk berusaha, kemudian yang nomor 2 adalah sertifikat standar, yang nomor 3 adalah izin. Jadi izin itu kalau bagi bidang-bidang usaha yang risikonya tinggi. Sedangkan yang risikonya rendah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa kalau risikonya rendah ini cukup perizinan berusaha itu hanya NIB, nomor induk berusaha, 1 lembar. Jadi sangat-sangat simpel. Khususnya ini untuk usaha mikro kecil. Jadi ini salah satu bentuk kehadiran negara untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro kecil sangat mudah. Kemudian yang kedua adalah risiko menengah. Menengah itu dibagi 2, menengah rendah dan menengah tinggi. Nah, untuk menengah rendah ini perizinan berusahanya cukup NIB dan sertifikat standar. Tapi perlu catatan ini ya Bapak Ibu, ini berupa pernyataan mandiri. Jadi ini karena di dalam OSS berbasis risiko ini kan trust but verify. Jadi memang diberikan kepercayaan kepada pelaku usaha. Silahkan tadi untuk usaha mikro kecil ya, dengan NIB untuk yang resikonya rendah dan untuk resikonya menengah rendah itu NIB dan juga sertifikat standar yang berupa pernyataan mandiri. Ini sudah bisa mulai menyiapkan berusahanya. Misalnya mulai dengan misalnya untuk kalau membutuhkan sewa, artinya sudah bisa mulai memproses untuk kegiatan usahanya nantinya. Nah, kalau risikonya menengah tinggi, itu NIB dan juga sertifikat standar berupa pernyataan mandiri, tapi itu harus diverifikasi oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Jadi, kemudian kalau risiko tingginya, itu NIB dan juga yang izin yang telah disetujui. Nah, secara garis besar seperti ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Umumnya yang risiko tinggi itu apa? Umumnya yang terkait dengan sumber daya alam. Misalnya izin usaha pertambangan, kemudian juga terkait dengan kehutanan, itu risikonya tinggi. Tapi kalau yang misalnya terkait dengan trading, perdagangan, itu risikonya rendah. Jadi ini untuk lebih memudahkan. Dan sekali lagi ingin kami tegaskan bahwa untuk yang risikonya rendah dan menengah rendah ini, selesai perizinannya itu selesai di OSS. Artinya tidak perlu menunggu adanya verifikasi, apakah dari kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Jadi sangat cepatlah insya Allah. Kemudian persyaratan dasar Bapak dan sekalian dan teman-teman mahasiswa ini diintegrasikan dan disederhanakan, dan ini semua integrasi dengan sistem OSS. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa bahwa kalau dulu ada izin lingkungan, saat ini nomenklaturnya diubah menjadi persetujuan lingkungan. Misalnya dengan izin lokasi, itu diubah menjadi KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi ini ada perubahan-perubahan nomenklatur, dan perubahan ini bukan semata-mata hanya perubahan nomenklaturnya, tetapi memang secara substansi dibuat lebih sederhana. Kemudian peluncuran OSS berbasis risiko oleh Bapak Presiden tanggal 9 Agustus 2021. Jadi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, Bapak Presiden telah hadir di Kementerian Investasi BKPM pada tanggal 9 Agustus 2021 dalam rangka untuk meresmikan OSS berbasis risiko. Dan ini terdiri dari cakupannya ada 16 sektor perizinan berusaha dan 18 kementerian lembaga. Nah, kewenangan penerbitan perizinan berusaha ini di semua sektor dilimpahkan kepada Kementerian Investasi BKPM dan penerbitannya melalui sistem OSS. Jadi Bapak Ibu,
ini semua melalui sistem OSS. Jadi bukan manual, tapi sistem OSS. Dan ini memang kadang-kadang kami diprotes atau ada yang keberatan lah kira-kira seperti itu dari KL atau bahkan dari daerah. Loh ini kok ditarik semua di Kementerian Investasi atau BKPM? Ini sebenarnya bukan kami yang menarik, tapi memang ini perintah dari Undang-Undang Cipta Kerja dan juga dari PP 5 dan PP 6 2021. Tujuannya apa? Rekan-rekan sekalian, mungkin supaya paham juga Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan di semua melalui proses OSS ini, maka semua kegiatan usaha, baik oleh usaha besar, kecil, menengah, atau mikro itu tercatat semua. Karena selama ini, sebelum OSS berbasis risiko ini, mungkin teman-teman mahasiswa sering mendengar barangkali, bahwa usaha UMKM itu jumlahnya lebih dari 60 juta. Tapi maaf-maaf, datanya belum tentu ada. Maksud kami datanya belum tentu ada itu begini, kalau tercatat di OSS, itu datanya kami ada data per perusahaan, baik perusahaan maupun perorangan. Nama, misalnya ini perusahaan ya, nama PT-nya, nama perusahaannya, atau perseorangan, investasinya berapa, lokasi di mana, ini sangat detail. Artinya kalau data ini di dalam satu OSS ini diharapkan nantinya pemerintah tidak salah di dalam mengambil kebijakan karena memang datanya tercatat. Nah, ada juga yang mengatakan begini, wah ini pemerintah pinter-pinter aja ini supaya semua tercatat supaya bayar pajak. Nah, ini salah satunya juga. Jadi mungkin rekan-rekan tahu bahwa sebelumnya ngurus katakan CV atau mungkin firma atau yang lain itu dipisah-pisah. Ngurus koperasi itu di Kementerian Koperasi, ada juga yang di daerah, bahkan ada datanya itu di pengadilan. Tentu ini bagi pemerintah akan sulit. Kabarnya ada tadi yang saya sebut UMKM itu ada lebih dari 60 juta misalnya, tapi nggak ada data PT-nya apa saja namanya, di mana saja lokasinya itu tidak diketahui. Kemudian hal-hal pokok yang terkait dengan PP 5 tahun 2001 ini yang merupakan Bapak Ibu PP 5 2001 ini merupakan tulang punggung dari Undang-Undang Cipta Kerja karena perizinan berusaha ini diatur di sini. Artinya ini Bapak Ibu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha itu diatur di dalam detailnya di PP 5 2001. Nah, hal-hal pokoknya ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa NSPK perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pelaku usaha. Dan ini wajib, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, diwajibkan karena supaya datanya satu, ada di OSS. Dan di sini dalam semua OSS ini ada 3 subsistem, mulai dari subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan usaha, dan juga subsistem pengawasan. Nah, pengawasannya nanti ini terintegrasi antara pusat dan daerah. Maksudnya begini, ini nanti pengawasannya melalui sistem OSS juga, sama seperti perizinannya, dan juga dilakukan penjadwalan. Jadi rekan-rekan sekalian, supaya kalau dilakukan pengawasan tidak tumpang tindih atau tidak misalnya minggu ini dari Kementerian Investasi, minggu depan Kementerian Perdagangan atau Kementerian SDM, nanti minggu depannya lagi DPM PTSP provinsi, minggu depannya lagi DPM PTSP kabupaten kota. Tentu ini sangat tidak efisien atau bahkan mungkin mengganggu dari perusahaan kalau diawasi atau didatangi berkali-kali dari dari kementerian atau instansi yang berbeda-beda. Nah, karena itu maka dilakukan penjadwalan supaya bersama-sama. Kalau akan melakukan pengawasan ke daerah, ke perusahaan yang ada di daerah, misalnya ini sektornya pertambangan, siapa saja yang akan bergabung. Misalnya tentu Kementerian SDM, kemudian kami Kementerian Investasi, kemudian ini terkait dengan perlu AMDAL ini, berarti LHK, dan juga nanti di pemerintah provinsi kabupaten kota. Jadi lebih efisien nantinya.
Kemudian Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, ini ada sebagaimana kita ketahui ada putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagaimana sikap pemerintah? Nah, pemerintah telah memberikan respon atau Bapak Presiden waktu itu pertama bahwa pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan akan melaksanakan putusan tersebut. Ini yang poin pertama. Artinya kita menunjukkan bahwa pemerintah itu taat pada hukum, taat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Menteri Koordinator dan para menteri terkait segera menindaklanjuti putusan tersebut. Dan saat ini rekan-rekan sekalian sudah dilakukan pembahasan-pembahasan, bahkan sudah ada undang-undang yang sudah mau mulai dibahas di DPR perubahannya. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku selama jangka waktu 2 tahun untuk dilakukan perbaikan, sehingga peraturan pelaksanaannya dari Undang-Undang Cipta Kerja juga masih berlaku. Jadi ini teman-teman sekalian, bukan berarti dengan putusan Mahkamah Konstitusi langsung tidak berlaku, tapi ini masih berlaku, masih dikasih kesempatan 2 tahun untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan terakhir, pemerintah menjamin kepastian investasi di Indonesia dengan memastikan kepada para pelaku usaha dan investor bahwa investasi yang telah sedang dan akan dilakukan tetap aman dan terjamin. Kemudian tindak lanjut dari putusan MK yang pertama adalah diharapkan seluruh masyarakat termasuk dunia usaha tetap melaksanakan kegiatan usahanya termasuk pengembangan atau perluasannya. Kemudian yang kedua, pemerintah berkomitmen untuk tetap membantu, memfasilitasi, dan menyediakan pelayanan untuk kepentingan kegiatan usaha. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, ini terkait dengan bidang usaha pramodal. Kalau dulu disebut dengan DNI ya, ini merupakan salah satu buku pintar bagi khususnya investor asing ini ya. Jadi investor asing tentu kalau mau berinvestasi di Indonesia perlu mengetahui, tentu memahami ketentuan terkait dengan DNI yang dulu, kalau sekarang namanya bidang usaha pramodal. Nah, kalau kita bandingkan Perpres 44 2016 dan juga Perpres 10 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49 2021, ini nampak rekan-rekan sekalian. Di dalam Perpres DNI itu ada 515 bidang usaha. Nah, ini orientasinya adalah pembatasan bidang usaha. Nah, kalau sekarang berdasarkan Perpres 10 2021 lebih berdaya saing atau ini untuk mendorong pengembangan bidang usaha prioritas atau secara tegasnya bahwa di Perpres 10 2021 sebagaimana telah diubah Perpres 49 2021 ini lebih terbuka lah, kira-kira lebih terbuka dibandingkan dengan DNI. Kemudian kalau kita sandingkan pengaturannya di lampiran pertama, ini sama-sama ada 3 lampiran. Lampiran pertama kalau yang Perpres 44 2016 itu daftar bidang usaha yang tertutup untuk pramodal. Nah, mungkin rekan-rekan perlu tahu bahwa saat ini ini ada 20 bidang usaha, saat ini pengaturannya ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan jumlahnya dikurangi dari 20 menjadi 6 atau 8 karena ada ini ya yang terkait dengan miras itu termasuk yang tertutup. Kalau yang di Perpres bidang usaha pramodal itu daftar bidang usaha prioritas atau ada yang menyebut sih DPI ya, daftar positif investasi. Nah, ini ada 246 bidang usaha dan disinilah sebenarnya para pelaku usaha didorong supaya berinvestasi di bidang-bidang usaha yang ada di lampiran 1 dari Perpres yang terakhir ya, Perpres 49 2021. Karena apa? Karena yang di sini memang ini yang didorong oleh pemerintah dan diharapkan dan pemerintah menyediakan fasilitas tax holiday, tax loan atau investment loan. Selanjutnya di lampiran 2 ini daftar bidang usaha yang dicadangkan atau kemitraan dengan UMKM. Jumlahnya ada 145 bidang usaha. Nah, sedangkan di
Perpres yang terbaru ini diubah, tapi sebenarnya esensinya sama ya, dicadangkan dan juga dialokasikan. Kalau di sini dialokasikan atau kemitraan ada 182 bidang usaha. Artinya kita dapat simpulkan bahwa pemerintah lebih memberikan perlindungan kepada UMKM karena jumlah bidang usahanya lebih dari 145. Kemudian yang terakhir, ini lampiran yang ketiga, daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ada 350 bidang usaha. Ini Perpres DNI-nya ya. Nah, saat ini dengan Perpres yang terakhir 49/2021 cuman ada 37 bidang usaha. Artinya ini lebih banyak yang terbuka bagi penanam modal asing khususnya ya. Dan ini sebenarnya merupakan sinyal bagi PMA bahwa banyak bidang-bidang usaha yang terbuka. Next, yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai kebijakan perizinan berusaha bagi pramodal asing pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini ketentuan umum dari pramodal, ini hal-hal yang perlu tentu secara umum diketahui oleh para investor khususnya investor asing. Pertama, bahwa PMA harus dengan kualifikasi besar. Kualifikasi besar itu berarti nilai investasinya lebih dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Tentu Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, tujuannya apa? Supaya kalau PMA ini jangan menyaingi usaha-usaha kecil. PMA ya di usaha-usaha besar, yang modalnya besar dan juga teknologi harapannya seperti itu. Bahkan Bapak Menteri Investasi dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa silahkan investor asing datang ke Indonesia, kami akan urusin, silahkan kami akan urusin perizinannya, insentifnya, silahkan membawa modal dan juga teknologi. Kemudian modal yang disetor dan ditempatkan adalah paling sedikit 10 miliar. Kemudian harus dalam bentuk PT, kemudian juga dilarang nomini. Walaupun ini mungkin rekan-rekan mahasiswa tahu juga bahwa banyak juga penanam modal asing ini, apakah di Jakarta atau mungkin di Bali. Kalau dulu ini terutama sebelum pandemi ya, banyak perusahaan-perusahaan atau banyak yang nomini terutama di Bali waktu itu. Kemudian nomor 5 adalah ketentuan investasi dan permodalan dikecualikan bagi kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri. Ini dikecualikan maksudnya begini, tidak perlu ada nilai investasi apalagi yang jumlahnya besar, 10 miliar, enggak, karena ini prinsipnya kan kalau kantor perwakilan ini kan tidak mengenerate keuntungan, tetapi lebih kepada mewakili perusahaan perwakilannya di luar negeri, misalnya untuk survei pasar, test water misalnya. Kemudian mengikuti ketentuan persyaratan modal termasuk persyaratan terkait dengan batasan maksimum kepemilikan saham atau modal asing. Kemudian ini ketentuan nilai investasi bagi modal asing, rekan-rekan supaya tahu bahwa di sini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kalau disebut dengan usaha mikro itu memang kecil ya, karena maksimalnya 50 juta. Kalau sekarang misalnya kita disebut sebagai usaha mikro, loh kita bisa modal kita bisa sampai 1 miliar. Kemudian kalau kecil itu saat ini antara 1 sampai 5 miliar. Menengah itu 5 sampai 10 miliar dan kalau besar memang tidak berubah lebih dari 10 miliar. Nah, di sini rekan-rekan perlu tahu sekali lagi bahwa secara umum ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 digit per lokasi. Jadi ini memang lebih ketat. Namun tetap ada pengecualiannya ya. Misalnya ini perdagangan besar, jasa makanan dan minuman, konstruksi dan juga industri. Nanti untuk lebih jelasnya di berikutnya. Next. Ini rekan-rekan sekalian, contoh ini yang ketentuan nilai investasi bagi orang-orang asing untuk sektor tertentu. Misalnya ini jasa perdagangan besar, total investasi lebih besar dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan per 4 digit awal KBLI. Jadi ini dengan total investasi tersebut, PMA dapat membuka usaha bidang perdagangan besar seperti sepeda motor, KBLI-nya 454
dan perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesoris KBL-nya 405, 4 digit, maka ini diperbolehkan. Jadi dalam lebih dari satu bidang usaha. Kemudian demikian pula untuk jasa makanan dan minuman. Nah, total investasinya lebih besar dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan per 2 digit awal KBLI per satu titik lokasi. Contoh dengan total investasi 10 miliar, di atas 10 miliar, PMA dapat membuka usaha restoran, KBLI-nya 56101, kafe KBLI-nya 56301 dalam satu titik lokasi. Jadi ini pengecualian-pengecualian karena memang berbeda-beda ya. Kemudian perbandingan ketentuan investasi bagi PMA untuk sektor-sektor sebelum dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat next. Di sini bisa lihat kalau yang kanan Peraturan BKPM nomor 1 tahun 2020, kiri PP nomor 5 2021 ada perbedaan. Berarti kalau yang Peraturan BKPM ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya contoh saja, misalnya ini untuk perdagangan besar, minimum investasi lebih besar dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan per 4 digit awal KBLI. Kalau sebelumnya adalah minimum investasi lebih besar dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan per 2 digit awal KBLI. Jadi ini, tapi ini sangat teknis ya rekan-rekan sekalian. Tapi inilah contoh-contoh adanya perbedaan-perbedaan di dalam pengaturan di sebelum dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian kalau kita lihat dari jenis pelakunya, rekan-rekan bisa lihat di sini jenis pelaku kalau yang diatur dalam OSS dalam sistem itu UMK, usaha mikro kecil, dan non-UMK. UMK ini bisa orang persorangan atau badan usaha, sedangkan non-UMK itu orang persorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan juga badan usaha luar negeri. Nah, saya ingin sampaikan memang pada prinsipnya PMA itu harus dalam bentuk PT. Dan kita tahu bahwa mengapa bentuknya PT, karena tanggung jawabnya jelas ya. Kalau PT kan berarti pelaku usaha atau investor itu akan bertanggung jawab sesuai dengan modal yang disetorkan. Nah, itu salah satu pertimbangan mengapa PT. Namun sebenarnya PMA ini bisa juga dalam bentuk kantor perwakilan atau badan usaha luar negeri yang tadi saya sebut. Apa itu kantor perwakilan? Yaitu orang persorangan warga negara Indonesia atau asing atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia. Kemudian badan usaha luar negeri adalah badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Nah, inilah yang saya sampaikan bisa jadi bentuknya bukan PT. Selanjutnya ini bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Ini ada di lampiran 3 dari Perpres 49/2021. Misalnya ada 24 bidang usaha dengan ketentuan batasan maksimal saham asing itu misalnya 49 untuk yang penyeberangan, angkutan penyeberangan. Kemudian ada 12 bidang usaha yang dengan ketentuan kepemilikan saham asing bisa 100%. Artinya ini untuk dalam negeri ya. Kemudian ada satu bidang usaha perizinan khusus. Perizinan khusus itu misalnya terkait dengan alat utama atau senjata misalnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini beberapa bidang usaha yang dibatasi kepemilikan sahamnya asing di luar Perpres telah diimplementasikan melalui SIM OSS. Misalnya jasa konstruksi, BOJK asing, non-ASEAN itu paling banyak 67%. Sedangkan BUJK asing ASEAN paling banyak 70. Jadi dengan adanya kesepakatan di tingkat ASEAN misalnya, ada preferensi yang pelaku usaha yang dari ASEAN ini bisa memiliki sahamnya lebih tinggi. Kemudian untuk yang angkutan udara, paling banyak saham asing 49 dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing. Kemudian tambang batuan, PMDN 100% sehingga pramodal asing tidak dapat masuk dalam bidang usaha ini. Selanjutnya, kerjasama investasi antar pemerintah. Mungkin rekan-rekan, saya yakin bahwa mahasiswa
di Unpad Fakultas Hukum, saya rasa sudah sangat mahfum ya ini ya, bahwa kerjasama investasi antar pemerintah ini dibagi dua, mengikat secara hukum dan juga mengikat secara program. Nah, ini fokus yang mengikat secara hukum itu berupa perjanjian investasi internasional, dan ini dibagi dua. Pertama adalah BIT, Bilateral Investment Treaty, dan juga yang kedua adalah perjanjian kemitraan ekonomi dengan klausula investasi atau FTA atau CEPA. Saat ini yang berlaku untuk BIT itu ada 22 BIT tahun 2013-2014 sudah banyak yang diakhiri. Diakhiri artinya waktu itu adalah ketika masanya habis maka tidak diperpanjang. Nah, saat ini sudah ada yang baru misalnya dengan Singapura, dengan Uni Emirat Arab. Nah, ini sudah ada BIT yang baru. Kemudian kalau FTA ini saat ini yang berlaku sudah ada 9. Penting nggak FTA ini? Penting sebenarnya rekan-rekan sekalian. Ini contoh saja terus terang rekan-rekan sekalian, kita ini dalam menilai investasi kalah dengan Vietnam. Salah satunya adalah kalau di Vietnam itu mereka banyak mempunyai apakah FTA atau CEPA dengan negara-negara lain. Tentunya ini kaitannya kalau perusahaan-perusahaan PMA itu memproduksi, contoh yang di Vietnam, ketika akan mengekspor ke luar negeri, kalau mereka kalau antara Vietnam dengan Uni Eropa misalnya, dengan Amerika punya FTA, maka dia akan lebih kompetitif karena biaya masuknya nol. Nah, inilah sebenarnya salah satu hal penting mengapa kita perlu ada FTA atau CEPA ini dalam rangka untuk meningkatkan lebih efisien supaya lebih bersaing dengan negara-negara lain. Kemudian ini gambaran umum tentang perjanjian investasi internasional. Intinya perjanjian antara dua atau lebih negara ini menimbulkan kewajiban kepada negara terkait bagaimana memperlakukan investor asing dari negara mitra perjanjian, kemudian menarik investasi asing dengan mengurangi risiko, membuat lebih mudah melakukan usaha di negara mitra, dan memberikan preferensi kebijakan. Nah, kalau kontennya adalah memberikan investor asing perlindungan substantif terhadap tindakan yang diambil oleh negara tuan rumah. Namun lagi-lagi sekali ini berlaku sama-sama ya. Kalau kita membuat BIT misalnya dengan Singapura, maka ketentuannya berlaku baik di negara kita maupun di negara Singapura. Kemudian ini ruang kebijakan atau space policy space bagi negara, kemudian memberikan investor forum netral atau depotolisasi dan internasional menengahi perselisihan dan juga jaminan kepastian akses pasar bagi investor. Ini beberapa implementasi perjanjian investasi internasional bagi pramodal asing dalam konteks perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa penanam modal asing dari negara tertentu dapat menikmati preferensi dari perjanjian investasi internasional pada bidang-bidang usaha tertentu yang diatur di dalam lampiran 3 Perpres 49/2021 terkait dengan batasan kepemilikan saham. Jadi ini rekan-rekan bisa lihat, misalnya penambahan asing harus berasal dari negara perjanjian investasi di bawah ini. Misalnya ASEAN, karena kita punya AKIA, kemudian dengan Jepang, IJEPA, dan juga dengan Australia misalnya, IACEPA. Selanjutnya, beberapa bidang usaha preferensi yang diberikan kepada penambahan asing. Ini contoh saja, misalnya industri pengolahan kopi, ini bagi pramodal asing maksimal 100%. Nah, ini untuk investor Jepang berdasarkan IJEPA. Kalau di luar itu, ini hanya untuk PMDN, jadi nggak boleh PML lain. Kemudian angkutan laut luar negeri untuk barang umum, pramodal asing, maksimal 60% bagi investor ASEAN berdasarkan AKIA. Kemudian contoh juga ini aktivitas seni pertunjukan, penanam modal asing itu untuk IACEPA 51%. Selanjutnya ini contoh dampak PP 5 2021 terhadap perjanjian investasi internasional. Pertanyaan adalah kapan perlindungan terhadap investor dan investasinya dimulai. Nah, ini tentu dengan konsep OSS berbasis risiko ini agak beda, tapi saya ingin sampaikan ini contoh misalnya IACEPA memberikan penjelasan
karena bisa jadi di antara negara mitra berbeda pengertian dari investor. Kalau di sini investor of a party means a party or natural person of a party or an enterprise of party that seek to make is making or has made an investment in territory of the other party. Jadi di sini kata-kata seek to make ini sudah dianggap sebagai investor. Tapi yang tidak kalah penting adalah di sini penjelasan adalah bagian akhir ya, yang ada underline garis bawah ini, of the other party that has initiated such notification or approval process. Jadi kalau secara singkatnya sih sebenarnya kita ingin atau di dalam pengertian ini sudah punya sudah ini artinya ini apa? Post establishment lah kira-kira, sudah mendirikan PT-nya kira-kira seperti itu. Next. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan kami kembalikan kepada moderator, kepada Pak Purnama. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf dan siap untuk berdiskusi bersama. Terima kasih banyak Pak Deputi, Pak Dr. Riyatno SHM atas pemaparannya yang sangat lengkap terkait dengan proses penanaman modal dan juga implikasi dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengaturan atau kebijakan di bidang penanaman modal asing. Barangkali terdapat beberapa poin yang bisa diambil dari pemaparan Bapak, misalnya terkait dengan peningkatan realisasi PMA di luar Pulau Jawa, kemudian PMDN juga meningkat, kemudian perubahan DNI menjadi DPI, kemudian penyerahan perizinan, klasifikasi risiko, cakupan 16 sektor perizinan, kemudian juga sikap pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian perbandingan pengaturan dan lain sebagainya. Ini sangat memberikan wawasan kepada kami terkait dengan hal ini, sehingga kami ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan yang disampaikan oleh Bapak. Untuk selanjutnya, karena memang juga terbatas oleh waktu, maka dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu sesi diskusi sekitar 20 menit. Bagi para peserta, bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman mahasiswa yang mempunyai pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deputi, begitu dapat dilakukan melalui kolom chat atau raise hand, ya, dengan menyebutkan nama dan prodi, gitu ya, program studinya apa, S1, S2, atau S3. Silakan. Barangkali belum ada Pak Deputi. Barangkali kalau saya mungkin sedikit ingin bertanya, boleh ya Pak ya? Silakan Pak Purnama. Baik, terima kasih Pak Deputi. Ini terkait dengan perubahan DNI Pak menjadi daftar positif list ini. Ini bagaimana dampaknya terhadap kemungkinan nantinya untuk menarik atau menutup kembali bidang usaha penanaman modal. Kalau sebelumnya DNI kan lebih kepada bagaimana agar sektor-sektor tertentu memang tidak masuk begitu penanaman modal asing itu. Tapi dengan DPI ini kan sudah dibuka kecuali sektor-sektor tertentu saja yang memang ditutup. Ini bagaimana Pak kemungkinan ke depannya seandainya memang berdasarkan kajian yang dilakukan ternyata memang perlu untuk ditarik atau ditutup kembali sektor tersebut. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ini perlu kita mempunyai persamaan persepsi terlebih dahulu. Pertama, tadi kita berangkat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, tentu baik bagi PMA, PMDN. Nah, salah satu tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah tadi sudah saya sebut Perpres
10/2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49/2021. Nah, inline dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, berarti kan peraturan pelaksanaannya termasuk PP, termasuk Perpres 10/2021 dan perubahannya Perpres 49/2021 adalah untuk memberikan kemudahan. Makanya tadi sudah kami jelaskan bahwa orientasinya beda. Orientasinya untuk Perpres yang baru ini adalah mendorong dunia usaha, mendorong untuk memberikan kemudahan-kemudahan, dan tujuannya memang supaya bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana kalau sudah terlanjur sangat terbuka, misalnya seperti saat ini, kan yang dibatasi bidang usahanya kan 37 misalnya. Kalau sebelumnya kan ada 350 ya di dalam DNI. Bagaimana kalau nantinya ini berandai-andai dulu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Bagaimana misalnya setahun, 2 tahun kemudian nanti kalau pemerintah akan lebih restriktif lah kira-kira seperti itu. Tentu bisa saja namanya Perpres ini, Perpres DNI atau kalau sekarang BUPM, bidang usaha pramodal ini kan memang secara berkala diubah atau diganti. Biasanya 2 tahun, 3 tahun itu kan diubah sesuai dengan keadaan. Karena bentuknya Perpres maka akan lebih mudah dibandingkan dengan undang-undang ya. Makanya ini kan memang supaya kalau ada perubahan-perubahan lebih cepat atau tidak perlu melibatkan DPR. Nah, kalau misalnya nanti akan menutup kembali atau lebih restriktif, tentu nanti bisa saja, tentu ini ada kajiannya, dari hasil kajian pemerintah boleh membuat lebih restriktif, tapi perlu ada namanya grandfather clause. Grandfather clause itu adalah suatu ketentuan yang memberikan begini, kalau misalnya ada ketentuan baru yang lebih terbuka, maka mengikuti ketentuan baru. Tapi kalau ketentuan baru itu lebih restriktif, maka mengikuti ketentuan lama. Karena ini untuk memberikan kepastian ya kepada pelaku usaha. Jadi ini jangan diartikan tidak boleh, tapi tetap boleh. Dan ini sekali lagi pemerintah dengan adanya misalnya nanti akan diatur lebih restriktif, tetap ada grandfather clause. Ini untuk lebih memberikan kepastian. Jadi boleh-boleh saja Pak, tapi harapannya begini Pak Purnama dan juga Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, jangankan kita mempermudah aja menarik investasi atau persaingan untuk menarik investasi asing itu sangat ketat. Jadi kita mungkin bisa-bisa aja nanti suatu saat misalnya memang keadaan memungkinkan atau menghendaki harus lebih restriktif, tapi teman-teman harus paham bahwa kita mempermudah aja belum tentu investor asing masuk, apalagi kalau mempersulit gitu loh. Jadi jangan kita berpikiran akan mempersulit, karena persaingan menarik investasi itu sangat luar biasa. Jangan dikira bahwa yang kita ini bersaing hanya dengan negara berkembang, negara maju itu juga membutuhkan investasi. Jangan berpikir Amerika atau Inggris atau negara-negara di Eropa tidak butuh investasi, mereka tetap butuh investasi. Ya, ini contoh yang paling jelas misalnya ini terutama bagi adik-adik mahasiswa ini yang suka sepak bola. Tolong diperhatikan di Inggris, di Perancis itu investornya dari negara-negara Timur Tengah misalnya. Kalau ditanya, ternyata di Inggris pun, itu butuh investornya bukan hanya dari Inggris sendiri, dari luar negeri. Tadi yang saya sebut dari Timur Tengah misalnya seperti itu. Jadi untuk sementara kita jangan berpikir untuk lebih restriktif. Nanti akan kesulitan kita dalam menarik investasi. Terima kasih Pak Moderator. Sama-sama, terima kasih Pak Deputi atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali. Baik, bagi teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu juga barangkali ada pertanyaan, silakan. Dapat melalui fitur chat atau raise hand dengan menanyakan langsung kepada Pak Deputi. Sudah ada, Pak Deputi, sudah ada satu mahasiswa S1
Dona, Saudara Dona, silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pemaparannya, Pak. Sebelumnya saya izin bertanya, dan pertanyaan saya mungkin agak extend ke materi penanaman modal internasional yang lain. Tapi saya ingin bertanya, pasca Undang-Undang Cipta Kerja, kan ada ketentuan mengenai kewajiban divestasi untuk saham bagi badan usaha penanaman modal asing di kegiatan usaha tertentu. Sependek pengetahuan saya, kewajiban ini itu ditujukan untuk menjadikan entitas PT PMA kepemilikannya itu beralih ke warga negara Indonesia. Berdasarkan hal ini, saya ingin bertanya, Pak, apakah ketentuan ini akan menciptakan sebuah diskriminasi antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri? Mengingatkan dalam prinsip national treatment, negara itu memiliki kewajiban untuk memperlakukan investor asing dan dalam negeri dengan perlakuan sama. Berdasarkan hal ini, saya ingin meminta pencerahannya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dona. Wah, ini mahasiswa S1 tapi pertanyaannya sudah susah ini. Terima kasih. Ya, pertama terkait dengan apakah ini ada diskriminasi atau tidak. Nah, saya ingin sampaikan terlebih dahulu pada prinsipnya saya ingin sampaikan di dalam membuat perjanjian investasi internasional ini bukan berarti negara para pihaknya itu tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan di domestik masing-masing. Mereka tetap punya kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan di negara masing-masing. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa ini berlaku bagi setiap investor sebenarnya, investor asing ya. Jadi diskriminasi, kan kita sama-sama tahu diskriminasi, prinsip non-diskriminasi itu kan ada dua. Satu yang most favored nation, yang kedua adalah national treatment. Nah, kalau yang most favored nation ini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan antara investor satu negara dengan investor dari negara lain. Nah, dalam konteks ini, tadi yang sampaikan oleh Mbak Dona ini sebenarnya saat ini contoh yang diberlakukan adalah bidang usaha untuk sektor pertambangan ya. Pertambangan kan memang ada kewajiban untuk divestasi. Pertama yang saya sampaikan bahwa ini berlaku bagi semua PMA, bukan hanya PMA dari Singapura atau dari China atau dari Jepang, tapi semua PMA apabila mereka berinvestasi di sektor pertambangan, ketentuannya di dalam Undang-Undang Minerba dan juga di dalam PP peraturan pelaksanaannya, mereka dalam jangka waktu, saya lupa, 5 tahun setelah produksi kalau nggak salah, setelah beroperasi, maka secara bertahap harus divestasi sampai nantinya mereka harus mencapai 51% divestasinya. Artinya nanti bagi yang akan mayoritas adalah dalam negeri. Nah, contoh konkretnya sekarang ada Freeport lah. Freeport ini sekarang dalam negerinya sudah mencapai 51%. Ini salah satu bentuk implementasi dari kewajiban untuk divestasi. Dan ini berlakukan semua bagi PMA asal negara manapun. Jadi kalau demikian, ini bukan diskriminasi, kecuali kalau begini, kalau kalimatnya bahwa yang dari misalnya ini, karena Amerika negara besar, Amerika bolehlah tidak 51%, nah itu enggak. Tapi ini kan semua berlaku. Semua PMA kalau berusaha di bidang pertambangan, maka dia nanti secara bertahap wajib untuk divestasi sampai 51%. Jadi harapannya begini sebenarnya, ini kan dari sumber daya alam yang kita miliki. Jadi harapannya kita sebagai negara ini supaya kita bisa lebih nantinya secara bertahap ya tentu ya bisa mengelola itu. Jadi maksimal nantinya kita yang bisa 51%. Jadi saya tegaskan Mbak Dona tidak ada diskriminasi. Terima kasih. Baik,
Saudari Dona, apakah sudah terjawab? Sudah cukup? Nggak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Pak Deputi mungkin masih ada lagi Pak yang Silakan. akan menyampaikan pertanyaan. Silakan monggo. Saudari Maria Kadi Justin, silakan. Saudara sudah raise hand ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Purnama. Selamat siang Pak Riyatno dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin perkenalkan diri, saya alumni Unpad yang sekarang sudah menjadi praktisi begitu. Kemudian ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Unpad telah menyediakan wadah untuk kuliah umum ini, juga mengundang Bapak dengan informasi yang informatif, Pak. Mohon izin, sekiranya saya ingin bertanya dan akan menjadi sangat praktik begitu, karena memang sudah terjun ke dalam praktik dan ada beberapa pertanyaan mengenai sifatnya praktikal begitu, Pak. Mohon izin, ada beberapa pertanyaan. Silakan. Ya, pertanyaan pertama, Pak, mengenai dengan PB-UMKU, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pak. Nah, di sini saya beberapa kali sempat bertemu dengan kasus begitu, di mana PB-UMKU ini belum ada naungannya dari kementerian atau lembaga terkait. Contohnya misalnya seperti industri farmasi, Pak. Kita tahu seperti yang Bapak sudah sampaikan, ada resisten dari beberapa kementerian atau lembaga begitu. Nah, kemudian PB-UMKU untuk industri farmasi sendiri ini belum terbit. Apakah nantinya akan di Kementerian Perindustrian atau masih di Kementerian Kesehatan. Sehingga in practice ini untuk perpanjangan maupun pembaharuan izin belum dapat terlaksana melalui sistem OSS. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana pandangan BKPM terhadap hal ini, Pak. Kemudian yang kedua juga saya ingin menanyakan terkait dengan perbedaan tingkat resiko. Saya note beberapa kali memberikan izin legal memo begitu, ada perbedaan di mana tingkat resiko PP 5 2021 dengan website OSS gitu. Kita memang mengacu waktu itu sempat saya konsultasi bahwa sampai saat ini akan mengacu kepada website OSS dan apabila ada perbedaan maka akan dirubah secara berkala. Nah, tapi perbedaan ini sepertinya sangat signifikan. Misalnya Pak, saya ambil contoh dari industri farmasi. Industri farmasi pada PP 5 2021 ini memiliki tingkat resiko yang tinggi sehingga membutuhkan banyak sertifikat penunjang begitu dari BPOM dan lembaga terkait. Namun di website OSS ini masih dinote untuk menengah rendah, sehingga hanya bersifat surat pernyataan dan NIB saja begitu. Nah, itu juga saya minta arahannya dan pandangannya dari Bapak terkait hal itu. Dan mohon izin Pak, yang terakhir terkait dengan PMA untuk ketentuan investasi minimal 10 miliar. Nah, di sini saya sempat mendapatkan info bahwa 10 miliar ini tidak harus merupakan nilai modal murni yang ada pada anggaran dasar, tapi sebanyak 25% begitu misalnya dapat berupa hutang atau investasi. Nah, itu ketentuan yang sekarang in practice-nya seperti apa, Pak, dari BKPM? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Maria. Nah, ini bedanya praktisi, kalau praktisi ini udah langsung to the point ini. Sudah pengalaman melaksanakan atau mengurus perizinannya dari klien. Iya, Baik, mohon tapi izin, Pak. terima kasih. Pertama, tadi pertanyaan dari Mbak tadi terkait dengan UMKU ya, khususnya untuk sektor atau bidang usaha farmasi. Nah, saya ingin sampaikan bahwa secara prinsip semua perizinan berusaha dan juga perizinan berusaha UMKU ini dilaksanakan dalam sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem kementerian lembaga. Kemudian yang kedua, berdasarkan informasi dari tim teknis, sebenarnya semua KL dengan setiap perizinan berusaha dan juga perizinan berusaha UMKU-nya dapat diajukan melalui sistem OSS berbasis risiko. Nah, jadi kami sebenarnya kami secara berkala kan kami setiap hari Senin, Rabu, Jumat ini kami secara internal kami rapat-rapat terus, kami membahas apakah ada hambatan-hambatan dalam perizinan berusaha ini. Nah,
kalau nanti Mbak Maria masih ada, misalnya masih ada kesulitan-kesulitan, silakan nanti bisa kontak kami, bisa kontak Mas Faiz, ada staf kami. Moga nanti kalau secara teknisnya misalnya masih ada hambatan, insya Allah dibantu nantinya. Oh, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan nilai modal. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa namanya investasi ini kan tentu tidak harus investasi itu modal kita semua. Bisa kita investasi dengan hutang. Bahkan bisa jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua, para investor besar itu jangan dikira semuanya itu uangnya perusahaan. Bisa jadi uangnya perusahaan apakah 10%, 20%, atau berapa, yang lainnya hutang. Jangan dikira harus semua uangnya dari perusahaan ya. Hutang hal yang biasa sebenarnya di dalam investasi. Nah, memang ada ketentuan-ketentuan. Jangan sampai misalnya ini properti mau bangun katakan bangunan yang luar biasa atau sangat besar. Kalau dulu ketika kami masih belum OSS, memang kita kaji ini masuk akal enggak ini akan membangun properti katakan 10 triliun misalnya, modal sendirinya misalnya cuman 1%, tentu kan nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi prinsipnya boleh Mbak Maria, Bapak Ibu sekalian, bahwa modalnya dari hutang boleh. Baik, baik. Pak Meriatno, maaf mohon izin Pak, terkait Silakan. dengan perbedaan peraturan untuk PP 5 2021 dengan website OSS, apakah ini jawabannya termasuk juga akan dicek secara berkala, Pak? Oh iya, baik. Kami tegaskan bahwa kami sebenarnya di Kementerian Investasi ini acuannya adalah PP 5 2021. Nah, karena ini yang menjadi acuan utama kami. Tadi sudah kami sampaikan bahwa dari tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait dengan perizinan berusaha adalah PP 5. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan, misalnya tadi, oh ini dengan kementerian lain ada PP atau ada Perpres yang berbeda misalnya, kami sampaikan bahwa kita intinya di PP 5. Nah, dari PP 5 ini peraturan lebih teknisnya adalah peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021 ya. Nah, inilah yang detailnya nanti atau detailnya ada di dalam peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021. Ya, tolong nanti sampaikan aja Mbak, mana yang apakah ada perbedaan-perbedaan, terus kemudian kesulitannya apa. Kami di Kementerian Investasi ada PIC masing-masing, misalnya untuk kesehatan itu ada sendiri, kemudian untuk perhubungan ada sendiri, nanti kami akan komunikasikan. Baik, terima kasih banyak Pak Riatno untuk jawabannya, Pak. Sama-sama, Pak Maria. Baik, Pak Deputi, barangkali masih ada satu lagi, Pak, boleh, Pak? Karena keterbatasan waktu Bapak juga. Mungkin Pak Mursal akan menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Mursal. Terima kasih Pak Purnama atas kesempatannya. Izin Pak Riatno, saya ingin bertanya terkait dengan paparan Bapak yang tadi terkait dengan bentuk kerjasama penanaman modal di yang dilakukan oleh ada yang sifatnya mengikat secara hukum. Itu bisa kita lihat di dalam BIT dan juga FTI ataupun SEPA. Tapi di slide yang Bapak tampilkan itu ada yang mengikat secara program ya Pak ya. Mengikat secara program ini maksudnya seperti apa ya Pak? Dan juga Bapak menyatakan bahwa ada kesepakatan yang sifatnya non-binding instrument. Apakah ini sifatnya soft law? Dan juga bagaimana sih Pak konsep mengikat secara program ini, perbedaannya mengikat secara hukum bagaimana ya Pak? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mursal Maulana. Nah, seperti di background saya ini G20,
saat ini kan Indonesia sebagai presidensi G20 dan kebetulan kami di Kementerian Investasi salah satu kementerian yang tergabung dalam Trade WG. Investment Industry ya. Ini tentunya saat ini kami sudah melakukan pertemuan-pertemuan sidang. Yang pertama itu hostnya adalah dari Kementerian Perindustrian akhir bulan Maret lalu. Nantinya kemudian kami Kementerian Investasi, kemudian yang terakhir Kemendag. Nah, hasil dari perundingan-perundingan G20 ini, khususnya misalnya ini contoh yang kebetulan kami ada di dalam working group, maka ini sifatnya adalah tidak mengikat secara hukum. Misalnya ini seperti kami kan kami mengusung isu prioritas sustainable investment. Nah, ini nantinya kalau disepakati semua negara anggota G20, maka ini akan menjadi komitmen. Tapi secara hukum tidak mengikat. Dan memang ini nantinya tidak diratifikasi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tadi kalau pertanyaan dari Pak Mursal terkait dengan kesepakatan yang dilaksanakan berdasarkan program tertentu, ini adalah lebih kepada komitmennya adalah komitmen moral bagi para memberi untuk melaksanakan suatu program tersebut. Dan bentuk dokumennya sebatas komunike, statement, atau deklarasi ya. Jadinya ini contoh saja. Nantinya insya Allah misalnya untuk pertemuan summitnya, nantinya kan pertemuan tingkat tingginya kan rencana bulan November di Bali. Ini nanti kan akan ada semacam statement, deklarasi gitu. Dan ini sifatnya tidak mengikat secara hukum. Terima kasih Pak Baik. Mursal. Terima kasih Pak Riyatno atas pencerahannya. Betul sekali Pak. Berarti contohnya adalah di forum G20. Mungkin nanti di Bali PKJ ini nantinya ada beberapa program yang mengikat secara program tetapi tidak Betul. mengikat secara. Terima kasih Pak atas pencerahannya Pak. Sama-sama. Baik, Pak Deputi, mungkin karena saya juga sudah menerima rundown-nya, yaitu untuk sesi diskusi sekitar 20 menit dan berakhir pada pukul 12, sehingga mungkin bagi teman-teman mahasiswa gitu, atau Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan, mungkin barangkali bisa melalui saluran lain ya, Pak Deputi ya, barangkali. Apakah dapat melalui email atau seperti apa, Pak Deputi mungkin? Silakan, iya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui email atau melalui WA saja. Mungkin kalau sekarang terus terang aja lihat email jarang-jarang. Jadi lewat WA juga boleh. Apakah dikumpulkan melalui Pak Purnama, monggo, atau melalui Ibu Prita, monggo. Terus ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Jadi monggo saja nanti kalau suatu saat nanti ada kesempatan lain. Dan juga tadi Bu Dr. Prita sampaikan bahwa ada juga mahasiswa-mahasiswa yang sedang apakah menulis skripsi atau tesis atau mungkin disertasi, kalau misalnya terkait dengan bidang-bidang terkait dengan penanaman modal, terkait dengan investasi, kami terbuka, silakan saja. Kalau akan melakukan penelitian di sini, monggo, kami siap saja atas mau untuk wawancara atau diskusi, kami juga siap. Baik, demikian. Baik. Terima kasih Pak Deputi. Tapi tentu mungkin seandainya saya akan mewawancari Bapak dengan pengantar dulu ya Pak ya, pengantar dari fakultas dulu atau seperti apa Pak? Ya, kalau sudah kenal sih nggak usah, nggak apa-apa. Oh gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Silakan aja. Kalau mau minta data perlu surat ya. Kalau data kan saya perlu sampaikan kepada Ibu Kepala Pusat Data dan Informasi kalau misalnya perlu data-data. Tapi kalau verbal saja lewat WA juga boleh. Yang penting disiapkan kuesionernya aja Pak, supaya kami siapkan untuk persiapan kalau ada wawancaranya. Baik, terima kasih banyak Pak Deputi atas kesediaan Bapak untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut setelah acara ini. Barangkali
memang menarik sekali apa yang didiskusikan hari ini dan juga disampaikan oleh Pak Deputi terkait dengan materi hari ini. Namun memang waktu juala yang mengakhiri sesi diskusi ini. Semoga Bapak dapat meluangkan waktu kembali pada kesempatan lain di tengah-tengah kesibukan Bapak di BKPM. Selaku moderator, saya memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua, gitu, kepada Pak Deputi juga, mohon maaf. Untuk selanjutnya acara saya kembalikan lagi kepada MC Kunasa Polanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purnama karena telah memandu acara sesi diskusi dan juga pemaparan materi. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Riyatno karena telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kita telah sampai ke rangkaian acara terakhir, yaitu akan ada pemberian sertifikat sebagai bentuk apresiasi dari Departemen Hukum Bisnis Transnasional FH Unpad kepada Bapak Dr. Riyatno SHLLM yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada kuliah umum investasi pagi hari ini. Penyerahan sertifikat akan diserahkan oleh PLH Kepala Departemen Hukum Bisnis Transnasional, yaitu Ibu Dr. Prita Amalia. Kepada Ibu Prita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pinasya, kepada Pak Deputi, terima kasih banyak atas waktu, keluangan waktunya telah hadir, dan juga ilmu-ilmu yang tadi sudah disampaikan. Saya sendiri alhamdulillah tidak beranjak ini Pak, semua sangat menarik dan banyak hal yang mungkin nanti bisa digali lebih lanjut, bahkan juga bisa menjadi suatu topik kajian baru, inspirasi bagi mahasiswa untuk menulis tugas akhir, ataupun juga Bapak Ibu dosen untuk meneliti. Kebetulan memang salah satu roadmap riset di departemen ini adalah hukum investasi, sehingga mungkin nanti informasi dari Pak Deputi ini sangat luar biasa dan juga menambah hal yang bisa dikaji lebih lanjut di departemen kami, dan tentu saja nanti bisa terus berkoordinasi dengan Bapak. Mohon diterima Pak Deputi sertifikat satu apresiasi yang hanya bisa kami sampaikan kepada Pak Deputi atas keluangan waktunya, dan alhamdulillah tadi sudah diamini bahwa ini bukan yang terakhir, dan mungkin nanti Pak Deputi bisa berkunjung lagi kalau pandemi sudah lebih reda ya Pak ya, dan Insya Allah. kami. Terima kasih banyak Pak Deputi, mohon diterima, dan juga maaf atas segala kekurangannya dalam kegiatan ini. Terima Baik, kasih. kami terima sertifikatnya Ibu Dr. Prita, dan kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaiannya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Pak Deputi, terima kasih, dan juga semoga teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkannya. Menjadi salah satu substansi juga Pak di evaluasi di kelas ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Terima kasih semua. Terima kasih. Mohon izin pamit. Ya. Baik, terima kasih Pak Deputi. Terima kasih.